balik lagi di channel Like Collecting Toys. Kali ini gue bakal unboxing SHF Ultraman Taro ya guys ya. Tanpa berlama-lama langsung saya kita bahas dari boxnya terlebih dahulu. Bagian box depannya dia ada gambar Ultraman Taro dan juga seperti biasa Bandai Namco, SHF lagi, dan juga nama Ultraman Taro-nya ya guys ya. Ada stiker Tamashii Nation, logo Tamashii Nation, dan juga Bandai biru ya guys ya, karena ini di reissue. Dan juga ini boxnya beda ya guys ya. Kalau misalkan box Ultraman yang lain dia tuh warnanya merah, dan ini bedanya dia warna abu-abu. Ini saya bakal ambilkan box Ultraman saya sebentar dulu ya guys ya. Oke. Ini kan yang box Ultraman Mbah ya guys ya. Dan juga ini box Ultraman Taro guys. Bedanya adalah bagian boxnya ini warna silver, dan ini abu-abu dan juga silver. Dan ini warnanya sama oranye sama kemerahan gitu ya guys ya. Bentar, ini saya taruh dulu ke tempat asalnya. Oke. Tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas Ultraman Taro-nya lagi. Bagian kanannya ini dia ada nama Ultraman Taro dan nama Jepangnya ya guys ya. Di sini ada kata SHF. Bagian kirinya ada kata Ultraman Taro, SHF, dan juga figur si Ultraman Taro-nya. Bagian atasnya dulu. Oke, sorry. Bagian atasnya cuma ada tulisan SHF Figuarts. Bagian bawahnya cuma ada tulisan Ultraman Taro, SHF, dan juga si Ultraman Taro ya guys ya. Bagian box belakangnya ini adalah pose-pose dari figur si Ultraman Taro ini ya guys ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang lebih dekat. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah figur dari si Ultraman Taro-nya. Kita bakal buka dulu dari kita keluarkan dulu Ultraman Taro-nya guys ya dari boxnya. Sebentar, ini gua ambil manualnya. Oke, ini kita lihat dulu manual booknya. Di bagian sini ada opsi-opsi tangannya guys ya. Ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 opsi tangannya guys ya, dan juga bahasa-bahasa Jepang yang gak bakalan kalian ngerti. Bisa kalian ngerti kalau misalkan kalian bisa bahasa Jepang ya guys ya. Saya juga gak ngerti ini kata-kata apaan. Oke, bagian sininya adalah instruksi untuk melepas atau memasang si bagian armor Taro-nya ya guys ya. Sebentar. Nah, itu ya. Bagian sebelahnya lagi adalah cara untuk memasang si gelang Ultraman Taro ya guys ya. Dan juga ini adalah ya sama saja guys ya, bagian gelang atau ini bagian tangannya guys ya, bukan gelang, sorry, maaf, salah saya tadi. Dan juga ini bagian gelangnya guys ya, ada 3 gelang, yaitu ada ini satu, sama juga satu lagi yang normal guys ya. Nah, ini cara untuk memasang si color timer ini. Jadi dia itu pertama melepaskan si armornya dulu, baru dipasang. Misalkan mau dia kayak kelihatan sekarat, pasang dulu si color timer yang merah, baru pasang lagi armornya ke dia ya guys ya. Ini adalah untuk memasang si senjatanya. Ini adalah untuk opsi tangan yang ada si jurusnya ya guys ya. Oke, langsung saja kita buka si Ultraman Taro-nya. Ini kita buka dulu. Nanti kalau nggak dibuka nggak bisa di unboxing atau di review ya guys ya. Oke, ini adalah penampakan dari si Ultraman Taro-nya. Kita bahas dari muka si Ultraman Taro-nya dulu. Bagian dari Ultraman Taro-nya, di mukanya dia ada matanya kuning ya guys ya, dan juga titik hitam di bagian tengahnya, di bagian kanannya juga. Dan dia di sini ada kayak apa ini guys, kayak titik gitu, kayak pokoknya kayak bagian jidatnya gitu lah guys ya, sama seperti Ultra 7 yang waktu itu saya unboxing dan juga review. Di sini juga dia ada tanduk ya guys ya, 2 tanduk, satu kayak mohawk gitu guys. Nah, cumanya di sini agak lecet ya guys ya. Di sini dia dilapisi dengan warna silver, kuning, dan juga hijau ya guys ya. Bagian belakangnya dia seperti biasa, cuma ada
warna silver doang ya guys ya, nggak ada cat lain. Di bagian atas kepalanya juga dia ada titik-titiknya ya guys ya. Nah, di bagian kepala mohawknya dia bolong ya guys ya, di bagian sini, tengah sini ya. Lanjut kita bahas ke bagian badannya. Bagian badan yang tadi yang saya bilang dia dapat armor seperti ini ya guys ya, banyak titik-titiknya sampai belakang. Ini bisa dicopot guys, sebentar nih saya contohkan. Seperti ini guys, bisa dicopot. Misalkan kayak kalian mau masang color timer ini, bisa dicopot, bisa juga enggak ya guys ya. Kalau misalkan saya enggak, karena saya tinggal di ini kan bagian depannya guys, tinggal ditekan saja, ini keluar guys. Nah, color timernya langsung keluar. Kalau misalkan kalian mau memasang lagi, tinggal ditutup bagian armornya, terus kalian pasang deh color timernya, dan sudah jadi. Begitu saja ya guys ya. Bagian tangan kirinya dia bisa diangkat seperti ini, bisa juga diputar 360 derajat ya guys ya. Bisa juga tangannya ditekuk seperti ini dan juga dilurusin lagi. Ball joint pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat. Bagian pinggangnya atau badannya dia bisa bernyanyi dan bergoyang, bisa begitu ya guys ya. Nah, ini bagian pahanya sama kakinya dia warnanya nyambung ya guys ya, dari sini sampai sini, sampai lutut ya guys ya. Bagian kakinya dia bisa nendang sejauh ini dan juga dilurusin lagi, bisa dikebelakangin juga sejauh ini guys. Dan juga dia bisa pokoknya seperti ini guys, kayak nendang atau split gitu guys. Bagian kakinya dia bisa ditekuk sejauh ini dan juga dilurusin lagi. Kakinya juga bisa pivot dan juga diginiin ya guys ya, bisa diginiin dan juga diginiin, ditekuk banget. Bagian ujung kakinya bisa juga ditekuk ya guys ya, seperti ini. Oke, kita nanti lagi bahas si Ultraman Taro-nya dan kita lanjut ke bagian aksesorisnya. Bagian aksesoris pertama kita mendapatkan gelang, yaitu gelang si Ultraman Taro ya guys ya. Sebentar. Ini kita mendapatkan 2 gelang, yaitu yang ini adalah gelang Supreme atau gelang yang ada kayak apa ini guys? Kayak crown gitu guys, apa pokoknya bahasa Indonesianya crown gitu guys, saya lupa soalnya. Di sini juga ada bagian yang cuma titik-titiknya guys ya, bisa kalian lihat detailnya seperti apa. Dan ini guys, bagian yang ini nih, yang ada crownnya ini, dia bisa dicopot guys. Makanya saya nggak bakalan pernah pasang ini guys, soalnya kalau misalkan lagi dipajang atau dimainkan, kan biasa ini kan kecil banget ya guys ya, tiba-tiba copot hilang, takutnya saya gitu guys. Oke, kita lanjut ke aksesoris kedua, yaitu aksesoris si senjatanya ini guys. Senjatanya ini ikonik, saya kan pernah main PS2 guys. Nah, ini senjata ini paling ikonik dari game Ultraman Evolution Rebirth kalau nggak salah guys ya. Nah, di bagian sini dia warna abu-abu bagian ujungnya, terus di sini warna biru ketuaan mungkin atau kemudaan, dan juga di sini bagian ujungnya lagi berwarna abu-abu ya guys ya. Dia ada dua pisau dengan satu bentuk ya guys ya, atau gimana saya bingung ngomongnya, seperti ini. Misalkan dia diterkam dari depan bisa disek, bisa dari belakang juga sek gitu ya guys ya. Kita lanjut ke tangan. Pokoknya kita lanjut ke tangan ya guys ya, aksesoris tangan. Bagian tangan pertama yaitu adalah tangan membuka seperti ini. Dia warnanya merah muda ya guys ya, merah tua muda gitu. Dia tangannya lagi seperti ini guys. Kita lanjut ke bagian tangan kedua ya guys ya. BTW itu tadi tangannya juga bisa dipakai buat terbang ya guys ya, atau bisa kalian pakai buat gaya-gaya lain ya guys ya. Ini kita lanjut ke tangan kedua. Tangan kedua kita mendapatkan tangan yang membuka lagi untuk si Ultraman Taro-nya.
Ini adalah tangan yang dipakai untuk bagian pokoknya bagian kuda-kudanya dia guys ya. Sepertinya ada deh, sebentar saya lihat boxnya dulu. Nah seperti ini guys, bagian kuda-kudanya tuh dia seperti ini. Mungkin di belakang nggak ada, cumanya bisa kalian lihat di Google atau di YouTube ya guys ya, bagian gerakan kuda-kudanya. Kita lanjut ke aksesoris tangan yang ketiga. Di aksesoris tangan yang ini dia cuma mendapatkan satu karena saya tidak tahu, Bandai cuma mengasihnya satu tangan ya guys ya. Ini dipakai untuk sehabis dia berubah ya guys ya. Nih, membuka seperti ini. Dia dipakai seperti sudah berubah seperti ini ya guys ya. Terus kita lanjut tangan yang keempat. Di tangan yang keempat ini tangan ini cuma mendapatkan satu karena ini untuk si Specium Cushion-nya ya guys ya. Ini kan dia tangan ini kan dia tangan kiri nih guys. Ini kalian saya jelasin si Specium Cushion ya guys ya. Ini kan dia tangan kiri. Nah, jadi dia habis seperti ini, dia langsung seperti ini ya guys ya, ditutup tangannya dengan bagian tangan kanan. Bagian Specium Cushion-nya dia dari si bening-bening ini guys, lanjut ke si warna-warni ini guys. Bagus warnanya dan juga ini beda dari Specium Cushion yang lain. Yang Specium yang Cushion yang lain dia cuma plastik ya guys ya, nggak ada karet-karetnya sama sekali. Kalau misalkan yang si punya Taro ini dia ada karetnya guys, nah bisa dilentur-lenturin. Cuma ya kalau kalian paksa misalkan sampai ujung sini patah atau bengkok ya guys ya. Kita lanjut ke bagian tangan yang kelima, karena kita yang keenam ya guys ya, karena yang kelima ini tadi ya guys ya yang Specium Cushion. Bagian tangan yang keenam ini dia adalah tangan untuk memegang si senjata Ultraman Taro ya guys ya. Ini saya ambil dulu senjatanya. Nah seperti ini guys ya. Kalian masangnya harus hati-hati guys, karena nanti takut patah. Pasangnya adalah seperti ini guys. Ini kan tangannya guys. Ini kalian sebentar ya guys ya, karena saya agak lupa. Ini kalian masukin si bagian tengahnya ini, kalian buka jempolnya. Nah, dan ini sudah masuk ke bagian tangannya guys ya. Dia memegangnya seperti ini, memang seperti ini ya guys ya, karena nggak bisa digerakin ke sini guys ya karena tertutup si bagian pokoknya bagian genggaman atau apa ini guys, bagian penutupnya yang ini ya guys ya, ketutupan, jadi nggak bisa dipaksa ke situin ya, seperti itu. Nah kita lanjut ke color timer ya guys ya. Color timernya tuh seperti ini guys. Sorry buram, sebentar. Seperti ini guys. Kalau misalkan agak buram maaf ya guys ya, ini kameranya memang seperti itu guys. Dia warnanya merah dan juga abu-abu. Ini bakal saya contohkan dan juga saya bakal pasang di si Ultraman Taro ini. Pertama kita buka lagi, ini kita tutup si bagian armornya, lalu kita pasang si bagian color timer merahnya ya guys ya. Nah, dan ini adalah penampakan Ultraman Taro yang sedang sekarat ya guys ya. Nah, bisa kalian lihat. Oke, lanjut kita ke sesi penggayaan atau di itu ya guys ya, maksudnya di pose-posein guys. Oke, lanjut kita ke pose-pose ini. Let's go. Oke, ini adalah pose pertama. Ini adalah pose untuk dia melempar si bagian senjatanya ini ya guys ya. Dan di sini juga ada foto si Abakio ya guys ya, lagi mejeng di situ bersama stand-nya yaitu Moody Bruce. Oke, lanjut lagi ke Ultraman ya. Nah, dia seperti ini guys ya. Lanjut ke gaya kedua ya guys ya. Oke, ini adalah gaya kedua ya guys ya. Gaya si Ultraman Taro yang basic atau gaya kuda-kudanya guys ya. Bisa kalian lihat. Nah, kita lanjut ke gaya ketiga.
Oke guys, di gaya ketiga ini adalah gaya spesial karena ini adalah gaya yang dia sedang mengeluarkan jurus Ultra Dynamite ya guys ya. Cumanya sayangnya ini tidak ada apinya ya guys ya. Ini saya bakal kasih lagi satu gaya bonus ya guys ya. Oke, ini adalah gaya yang tadi yang saya bilang bonus ya guys ya. Ini adalah gaya dia sedang memegang skateboard dan juga memakai topi maling. Oke, dan itulah adalah gaya-gaya dari si Ultraman Taro. Dan ini dia nggak tahu lagi malah main skateboard. Ya, jatuh. Oke, kita abis ini lanjut ke sesi bagian akhir ya guys ya. Let's go. Oke guys, ini adalah penjelasan atau tentang figur si SHF Ultraman Taro ini ya guys ya. Kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya guys ya. Nama saya Muhammad Hilal, dan juga bilang kepada Merali kalau misalkan saya in collab dengan dia. Oke, terima kasih. Bye bye.